kehidupan yang produktif. Kalau kita mendengar kata produktif, maka itu berbicara tentang hasil yang maksimal karena dikerjakan dengan begitu cekatan, begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan kita mengejar sesuatu dengan penuh semangat, melupakan satu bagian yang kadangkala kalaupun kita mendapatkan hasil terbaik, kita tidak bisa menikmatinya. Karena apa? Karena kita melupakan satu bagian dalam kehidupan seperti apa yang Allah sendiri pernah kerjakan. Dia menciptakan dunia dengan segala isinya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Pada hari yang ketujuh dia beristirahat. Apakah Allah perlu istirahat? Tentu tidak, karena Allah tidak mungkin kelelahan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, rest atau istirahat itu adalah bagian dari sebuah kehidupan yang harus kita jalani berbarengan dengan apa yang kita kerjakan. Maka kalau kita mencapai atau meraih sesuatu yang besar, kita bisa menikmatinya. Nah, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan seperti itu? Maka tidak bisa tidak, kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Next slide, kita lihat. Mari kita perhatikan dalam kitab Efesus. Ini kenapa tiba-tiba gelap ya? Oke lah. Kitab Efesus pasal 2 ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terus, nah, dari apa yang kita baca tadi, bahwa sesungguhnya hidup ini harus dimengerti tentang keberadaan kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Jadi ada keberadaan, ada apa yang harus dikerjakan. Ingat, kita diciptakan Allah bukan hanya sekedar membuat bumi ini menjadi penuh. Keberadaan kita diciptakan spesial oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Tetapi antara being dan doing, antara keberadaan dan apa yang harus kita kerjakan, itu di tengah-tengahnya ada will. Ingat, saya sering kali berkata bahwa Allah menciptakan manusia bukan robot. Allah menciptakan manusia memiliki kehendak bebas. Itu yang disebut sebagai free will. Maka di tengah-tengah antara Allah menciptakan dan Allah rindu untuk kita mengerjakan pekerjaan baik, ada kehendak. Kehendak itu dari pihak kita. Kita mau mengerjakan atau enggak, itu terserah kita. Karena Allah tidak mungkin memaksa untuk kita mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau, dikembalikan kepada kita. Next, kita akan lihat. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan selanjutnya, next. Para ahli sosial mendefinisikan bahwa manusia modern itu dikatakan hebat, dikatakan sukses kalau dia mencapai hal-hal yang besar seperti kekayaan, kemasyuran, kehormatan, seperti yang dikatakan orang Batak, hamoraon, hagabeon, hasanga, ponido diluluina deba. Itulah yang dicari oleh semua orang. Maka kalau orang sudah mencapai hal itu, inilah yang disebut sebagai manusia yang berhasil. Betulkah seperti itu? Mari kita akan lihat. Sebab kalau kita membaca di Alkitab, ya, bahwa sesungguhnya yang dikatakan berhasil bila orang itu mengerti tentang dua hal. Mereka sebagai penata layanan, dan yang kedua, mereka harus hidup menghasilkan buah. Itulah yang disebut berhasil. Sekali lagi, mereka sebagai penata layanan, dan yang kedua, mereka hidup menghasilkan buah. Maksudnya seperti apa? Mari next kita lihat. Satu, kita harus mengerti bahwa penata layanan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah stewardship. Mereka adalah pengelola, bukan pemilik. Mereka stewardship, bukan owner. Tetapi kita merasa bahwa apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, ini adalah semua milik kita. Maka kita berhak, kita bebas melakukan apa saja sekehendak hati kita.
No, bukan begitu. Sebab penata layanan dia mengerti bahwa sesungguhnya apa yang dia punya itu adalah titipan Allah. Maka kita harus belajar untuk menjadi penata layan seperti tukang parkir. Sekalipun begitu banyak mobilnya yang mewah-mewah itu terparkir, dia nggak pernah merasa bahwa itu miliknya. Dan kalau pergi satu persatu, dia pun parkirkan terus dengan senang hati membiarkan pergi. Karena dia hanya dititipin sementara untuk menjaga. Harusnya seperti itulah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berbicara tentang waktu kesehatan itu bukan milik kita. Kalau kita diberikan waktu, maka itu kesempatan yang harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Kalau kita masih sehat, bekerjalah selagi hari masih siang. Sebab kalau kita sudah lagi tidak sehat, mungkin sudah tidak berdaya, kita tidak bisa mengerjakan banyak hal. Ada talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semua manusia ini terlahir dengan talenta. Tidak ada yang terlahir tidak memiliki apa-apa. Tidak usah iri dengan mereka yang punya 5, yang punya 3. Kalaupun engkau punya 1, teruslah kembangkan. Sebab yang 1 itu akan mengantar engkau di posisi puncak. Harta bukan milik kita. Anda harus mengerti kalau Tuhan memberi kepada kita banyak, maka ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan lebih banyak. Tapi Anda yang menjadikan harta sebagai milikmu, engkau hanya menggunakan sesuai kepentinganmu, engkau akan menjadi orang yang rakus, akhirnya kegemukan, obesitas, dan matilah cepat. Karena seperti yang pernah berulang-ulang saya katakan, bahwa Allah memberikan kepada kita roti untuk dimakan, tapi benih untuk ditabur. Jangan semuanya kamu makan, nanti perutmu jadi cacingan. Kita harus mengerti bahwa stewardship, penata layanan itu adalah dipakai Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan punya. Dan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Kalau dalam Alkitab itu ada karunia mengajar, karunia menyembuhkan, dan banyak lagi. Nanti saya akan jelaskan. Next, kita lihat. Yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan berbuah? Next. Kalau Anda lihat dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan demikian. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan kamu adalah murid-muridku. Jadi sepanjang kita tidak menghasilkan buah, kita tidak disebut sebagai murid-murid Kristus. Apa sih buah-buah itu? Kalau dalam Galatia pasal 5 tentukan kelemah lembutan, tidak sombong, ya, tidak angkuh, ya, suka memaafkan, sampai pada akhirnya tingkat tertinggi adalah kasih. Bahwa dia adalah orang yang selalu membawa damai dimanapun berada. Itu buah-buah roh. Jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus, apalagi sejak lahir sampai di usia mulai senja, nggak pernah berubah-berubah, bahkan makin keras wataknya, makin jauh dari kemungkinan sebagai murid Kristus, itu berarti kita muridnya setan. Hanya 2 saja, murid Tuhan atau murid setan, ya. Dan kita bisa mengukur sejauh mana sebenarnya pertumbuhan rohani kita. Maka dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan begini, bahwa kita harus menghasilkan buah, tetapi buah yang membawa kemuliaan bagi Allah. Ya, ini bunyi apa ya? Oh, kipas itu ya. Oh, kipas di sana. Coba diperhatikan, nak. Ditarik atau gimana ya? Ya, itu menghasilkan buah yang membawa kemuliaan bagi Allah. Jadi banyak orang yang bersikap seperti pura-pura baik, lembut, ya, pura-pura ramah. Sebenarnya itu dalam rangka untuk mencari simpati orang lain kepadanya. Dia tidak menjadi orang yang sebenarnya betul-betul berbuah untuk memuliakan Kristus. Ya, masih ingat ya khotbah tentang Sinecera itu? Di mana sekarang ini banyak orang yang memoles segala lubang, segala sesuatu yang buruk itu dengan lilin supaya terlihat cantik, tapi pada akhirnya itu tidak sungguh-sungguh dan tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua,
kita harus menghasilkan buah yang menunjukkan bahwa saya adalah murid Kristus. Apakah kita betul-betul murid Kristus? Kalau murid Kristus itu bisa terlihat dari hidupnya. Pasti bisa terlihat. Kemarin dalam kelas pemuritan saya bilang begini, kamu mau tahu hamba Tuhan yang baik atau tidak baik? Lihat dari buahnya, lihat dari hidupnya. Kalau hamba Tuhan itu masih bicara tentang keberhasilan, kekayaan, masih bicara tentang jalan sana, jalan sini, ngomongin tentang hal-hal yang mau diraih, apalagi dia orang yang keras kepala, suka marah, tidak mau berdamai, sudah pasti itu bukan hamba Tuhan yang baik. Sudah pasti. Makanya saya bilang begini ya, hati-hati di dalam memilih gereja di mana engkau berjemaat sebagai jemaat yang tertanam. Karena tidak semua pendeta, tidak bermaksud mungkin menyesatkan, tapi tidak semua pendeta mengerti kebenaran. Karena banyak pendeta yang juga tidak mengecap pendidikan teologi yang baik. Ngambil satu ayat, lalu dia khotbah ke sana, kemari ngomongin apa saja. Ada pengkhotbah yang tidak lebih daripada seorang motivator yang ngomong soal keberhasilan hidup, sukses gitu terus. Hati-hati Bapak Ibu. Anda harus tertanam dan melihat apakah hamba Tuhan itu betul-betul menunjukkan mulai dari dirinya dulu. Apakah dia seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya memang tidak ada yang sempurna, tapi sebuah proses, progresnya bagaimana kita lihat. Kalau dia memang semakin hari semakin berubah, maka dia adalah seorang hamba yang belajar untuk serius menunjukkan dia adalah murid Kristus. Dan jangan lupa yang ketiga, bahwa Allah ingin supaya kita semua menghasilkan buah, tapi buahnya harus banyak. Bukan buah sedikit apalagi tidak bisa dinikmati. Itulah yang dimaksud dengan murid-murid Kristus. Next kita lihat. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, mari kita baca 2-3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah tetap. Orang Kristen yang menghasilkan buah tidak berbicara soal musim. Gak ada musimnya berbuah. Orang Kristen harus berbuah setiap hari, menunjukkan sebagai murid Kristus. Maka menghasilkan buah adalah tujuan keselamatan kita. Saya jelaskan begini, kalau kita baik itu tidak menentukan keselamatan. Karena kebaikan, amal, segala perbuatan-perbuatan yang baik itu tidak membawa kita ketemu dengan Tuhan. Tetapi ketika kita diselamatkan, kita wajib untuk menghasilkan buah sebagai bukti kita orang yang sudah diselamatkan. Ya, jadi kalau kita sudah diselamatkan, tapi hidupnya begitu terus, orang nabar badai, menyimpan dendam, kemarahan, kekecewaan, gak pernah menjadi pembawa damai, maka dia bukan orang yang menghasilkan buah, dan dia pasti bukan orang yang sudah menghargai keselamatan dari Allah. Dan yang kedua, buah itu tetap. Terus next kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan dalam Lukas 13 ayat 7, mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Allah menempatkan kita di dunia sebagai kebun, penggarap kebun anggur, ya. Tetapi ketika Tuhan datang nanti melihat bahwa pohon anggur tidak ada buahnya, apa yang dikatakan, tebanglah dan buanglah sebab tidak berguna. Jadi kalau kita hidup tidak menghasilkan buah, maka dengarlah apa yang Tuhan Allah katakan, tebanglah dan buanglah. Mari kita akan lihat terus. Kita akan melihat apa itu buah, ya.
Yang pertama dalam Matius 3:8 itu ada buah pertobatan. Ketika kita diselamatkan, ya, maka kita harus memberi diri untuk dibaptis. Itu sebagai awal proklamasi kita sebagai orang yang sudah menerima Kristus, meninggalkan kehidupan yang lama, kita bertobat. Seperti yang saya jelaskan, pertobatan itu bukan sebuah momentum. Pertobatan itu harus terus-menerus dikerjakan sekarang dari hari ke hari supaya pada akhirnya dia menjadi serupa seperti Kristus. Maka setelah itu kita mengalami buah dari Roh Kudus seperti yang saya katakan dalam Galatia pasal 5 tadi. Semakin lemah lembut, tidak sombong, mudah memaafkan, penuh kasih, ya. Selalu akan terlihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menampilkan sosok Kristus. Maka yang ketiga, buah itu membawa kepada Kristus. Jadi kita yang berubah ini, hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, karena kita berbuah, orang melihat perubahan kita, orang lain bilang, kok dia dulu nih orang yang bengal, bejat nih, orang yang begitu ya, sekarang kok baik begini ya. Maka kehidupan yang disaksikan orang lain itu membuat mereka juga terdorong untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Itu yang disebut sebagai buah yang membawa orang lain kepada Kristus. Nah, sekarang sebanyak apa kita mempengaruhi orang lain untuk datang kepada Kristus? Apakah hidup kita ini sudah menginspirasi orang lain atau justru membuat orang enak? Orang bilang begini, untuk apa ke gereja? Kulihat kau melayani Tuhan, rajin pun ke gereja, sama sajanya hidupmu tak berbuah. Sama sajanya kau olah nambar badai. Sama sajanya kau selalu bikin rusuh. Orang gak akan tertarik dengan Kristus sepanjang kita tidak menunjukkan sikap hidup kita sebagai murid Kristus. Jadi kita harus berbuah dulu. Percumalah kita ngomongin kebenaran lah kalau hidup kita tidak benar. Percuma. Orang itu tidak butuh banyaknya perkataan. Mereka hanya ingin melihat berapa banyak yang mereka saksikan tentang kebenaran yang kita lakukan. Maka yang terakhir, buah pelayanan kepada orang lain. Orang yang berbuah itu, dia bukan hanya peduli dengan dirinya sendiri, dia juga peduli dengan orang lain. Kasih yang besar itu mendorong mereka untuk mengerjakan apa yang bisa mereka lakukan untuk meringankan kesulitan orang lain. Ya, makanya kalau kita ini orang yang hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan, dimanapun kita berada, kita pasti menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk meringankan kesulitan orang lain. Ya, makanya orang Kristen itu nggak boleh menahan berkat Tuhan, apalagi pelit, nggak boleh, tidak boleh. Harus mudah tergerak oleh belas kasihan. Ya, terus kita lihat. Sekarang kita akan masuk pada 4 rahasia kehidupan yang produktif. Bagaimana supaya hidup kita produktif? Mari kita akan lihat next. Yang pertama, kita harus memiliki akar yang dalam. Apa hubungannya Pak hidup produktif dengan akar yang dalam? Terus kita akan lihat. Mari kita lihat dulu dalam Yeremia 17 ayat 7-8 kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau kita ini tertanam di tepi aliran air, di tepi sungai yang airnya terus mengalir, mustahil kita tidak menghasilkan buah. Karena sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah itu ada di situ.
Kalau kita hidup melekat kepada Tuhan sebagai sumber, di mana kalau dulu sekolah minggu kita sering nyanyikan, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Kita menghasilkan buah yang lebat. Karena kita menempel pada sumber yang menghasilkan buah-buah yang lebat itu, yang memungkinkan kita menghasilkan buah yang lebat. Jadi dikatakan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Tidak bisa tidak, Anda tidak mungkin dengan kekuatanmu sendiri bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Kan saya sering bilang kalau sekedar jadi orang baik itu gampang. Kamu nggak usil, kamu nggak ngambil hak orang, kamu dicap orang baik. Tapi siapa yang siap dicemooh, memilih diam, difitnah, tidak melawan, ditampar, tidak membalas? Siapa yang kuat? Kalau tidak melekat kepada sumber kekuatan itu sendiri, harus kepada Kristus kita melekat. Terus next kita lihat, bagaimana Anda dapat mempertumbuhkan akar yang mendalam, supaya akar kita itu semakin dalam dan menghasilkan buah, bertumbuh semakin kuat. Next kita lihat, dalam Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan, mari kita baca 2-3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena dia tertanam di dalam Tuhan, maka tidak bisa tidak kita harus dengan sungguh-sungguh mencintai kebenaran ini. Kembalilah punya gairah, semangat untuk membaca Alkitab ini. Seperti yang saya katakan kemarin, tidak ada yang katam dalam pembacaan Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah Pak, 2 kali sudah Pak, bila perlu berkali-kali, berpuluh kali. Karena Alkitab ini semakin kita baca, semakin kita dalam memahami hati Tuhan. Ya, maka itulah satu hal yang penting kalau kita mau sungguh-sungguh tertanam dan menghasilkan buah. Kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Oke, terus next kita lihat. Dalam Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, 2-3 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi apa yang kita dengar dari khotbah-khotbah, apa yang kita saksikan dari peristiwa-peristiwa supernatural yang Tuhan kerjakan, mari kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita adalah ajaib. Dia sudah mengajarkan dalam 3,5 tahun sebagai hamba bagaimana seharusnya hidup. Maka ikutilah. Yang paling menarik buat saya, kemanapun Yesus pergi dia pasti mengajar. Artinya dia menyaksikan, dia memberitakan tentang kerajaan surga. Karena itu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dan yang kedua, selalu saja kemana Yesus pergi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka orang lapar diberi makan, orang sakit disembuhkan, orang susah dihiburkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Itu bukti bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan tidak boleh tutup mata, tidak boleh tutup telinga untuk setiap penderitaan orang lain. Ya, next. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami kehidupan yang produktif? Kita harus menghilangkan semak duri dalam kehidupan kita.
Apa itu semak duri? Mari kita akan lihat next. Baca sama-sama 2, 3 ya. Perumpamaan benih dan tanah. Benih adalah firman Allah. Benih yang jatuh di antara ilalang. Orang yang telah mendengar firman, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi apa itu yang dimaksud dengan semak duri yang menghambat pertumbuhan kita? Tidak lain dan tidak bukan, Alkitab sendiri yang berbicara adalah pertama kekhawatiran, yang kedua kekayaan, yang ketiga kenikmatan hidup. 3 hal inilah yang menghambat kita bertumbuh dalam Kristus. Selalu saja khawatir tentang hari depan, khawatir tentang ini, khawatir tentang itu. Padahal kekhawatiran itu lebih dari 75% belum tentu terjadi. Kita melelahkan diri kita sendiri sehingga kita nggak bisa bertumbuh. Kenapa kita tidak take rest, memilih untuk tenang dan membiarkan Tuhan bekerja, melakukan bagiannya? Kalau kita sudah mengerjakan bagian kita, tenanglah. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhanlah yang akan mengerjakannya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua kita harus hati-hati dengan kekayaan. Kekristenan tidak anti kekayaan. Karena kalau kita semakin kaya, semakin kuatlah daya dorong kita. Semakin kuatlah kita bisa mengerjakan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Membantu orang-orang yang susah. Orang miskin itu tidak independen. Karena orang miskin itu tangannya di bawah. Orang yang tangannya di bawah pasti selalu memelas dan tidak punya kendali atas hidupnya. Karena orang miskin itu napasnya pun diatur sama orang kaya. Tarik napas, berhenti, jangan napas lagi. Dia harus ikutin, kalau nggak dikasih duit. Bayangkanlah, kita harus dengan sungguh-sungguh bekerja keras, mengerjakan bagian kita dengan baik, dan biarlah apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang memberkati. Maka lihatlah, Tuhan akan mempercayakan kita lebih dan lebih lagi. Tapi kalau kita mengejar kekayaan tanpa kita tertanam dalam Tuhan, ini yang bahaya. Ingat seperti orang kaya yang bodoh dalam Injil Lukas. Ini anak muda yang baik loh. Dia bilang begini, "Guru, bagaimana caranya supaya aku mendapat hidup yang kekal?" Lakukan ini sudah, lakukan itu sudah, lakukan ini sudah. Apa yang dikatakan Tuhan Taurat itu, dia bilang sudah. Berarti orang baik dong. Nah, Tuhan bilang kalau begitu, jualah hartamu dan ikutlah aku. Lihat, dengan bersedih hati dia meninggalkan Tuhan dan tidak kembali lagi. Karena hatinya sudah tertambat pada kekayaannya. Ini yang bahaya. Ini yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Tetapi kalau engkau mengerti engkau sebagai stewardship, sebagai pengelola bukan pemilik, hartamu itu adalah titipan Allah, kamu nggak akan khawatir tentang apapun. Kalau dia beri, berarti saya harus berbuat untuk kepentingan dia. Kalau Tuhan ambil, saya tidak perlu marah karena itu bukan milikku. Selesai. Maka orang-orang ini seperti ini akan menjadi orang-orang yang bertumbuh. Dan yang ketiga yang menjadi semak duri itu adalah kenikmatan hidup. Banyak orang yang demi kenikmatan hidup, dia nggak mau serius dengan Tuhan. Bahkan memilih untuk meninggalkan Tuhan. Nggak peduli. Saya ini udah saksikan Bapak Ibu ya. Saya ini udah pergi ke banyak tempat yang mewah-mewah. Dan saya berpikir, iya ya, kenapa banyak orang nggak mau serius ikut dengan Tuhan? Karena kenikmatan yang pasti itu udah kita nikmati di sini. Ngapain kita mesti repot-repot? Banyak orang gak peduli dengan Tuhan karena hal itu. Next, mari kita lihat. Lalu apa yang harus dilakukan? Dalam ayat 18 dikatakan mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Ini alasan-alasan orang-orang yang diajak oleh Tuhan untuk mengikut dia. Ayat 19 berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, aku harus mencobanya. Lalu ayat selanjutnya yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu dan aku harus mencobanya. Dan yang lain-lain banyak sekali. Seperti yang Tuhan katakan, mari ikutlah aku. Bapakku mati, aku kuburkan dulu. Nah,
Jadi sebenarnya banyak sekali alasan yang kita buat untuk kita tidak meresponi panggilan Allah. Karena apa? Masih ada melekat di hati kita yang membuat kita tidak bisa bertumbuh di dalam Dia. Next, mari kita akan lihat. Yang ketiga, kalau kita mau hidup produktif dan menghasilkan buah, kita harus bekerja sama dengan proses. Proses dipangkas oleh Allah supaya hidup kita semakin bertumbuh. Maka next kita lihat. Terus Yohanes 15 ayat 1 sampai 2 berkata, 2, 3 ya. Yesus berkata, "Aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Lihat, sudah berbuah pun harus ranting dipotong supaya berbuah, sudah berbuah pun harus dibersihkan lagi. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Hidup kita ini sudah terlahir sebagai orang yang berdosa. Natur keberdosaan itu sudah ada sejak lahir. Makanya anak kecil tuh gak perlu disuruh berbohong, dia sudah bisa bohong, sudah bisa melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Semakin dewasa, semakin piawai menutupi kebohongannya, kejahatannya. Karena apa? Ada natur keberdosaan itu. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan harus membersihkannya. Mengapa Tuhan harus memangkasnya? Semua hal-hal yang membuat kita tidak bertumbuh tadi. Terus mari kita lihat. Jadi jangan samakan antara hukuman dengan dikerat. Waktu kita dipotong, waktu kita dibersihkan, itu bukan bentuk penghukuman Allah, tetapi itu bentuk kasih Tuhan supaya kita ini semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Tapi cara Tuhan itu memang kadang-kadang ya bisa membuat kita sakit. Karena Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan kesulitan. Supaya apa? Supaya kita sadar betapa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak berdaya. Kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Ya, jadi kalau kok penderitaanku nggak habis-habis ya, datang satu belum selesai datang yang lain. Ingat, kalau kamu tidak melakukan kesalahan, kamu tidak melakukan tindakan yang bodoh, yang keluar dari firman Allah, tapi masih terjadi hal seperti itu, ingat, ini bisa cara Tuhan membentuk kita. Ini bisa cara Tuhan mengerat dan membersihkan hidup kita, supaya kita dijauhi dari semua hal-hal yang membuat kita tidak bertumbuh. Ya, mari belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mau dikerat oleh Tuhan. Terus kita lihat. Dalam Ibrani 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Jadi ganjaran Tuhan itu juga siapa yang bisa nerima dengan sukacita? Begitu berat, terasa sangat sulit, tetapi sesungguhnya perhatikan, tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Coba Anda lihat seorang atlet yang bisa berhasil meraih medali. Ada sekarang seorang apa itu ya, dari Thailand itu, namanya si Tang apa gitu ya. Itu latihannya keras sekali sehingga dia menjadi juara. Nggak mungkin orang yang nggak berlatih keras, nggak serius itu bisa mendapatkan prestasi yang hebat, nggak mungkin. Waktu kita sedang berlatih, waktu kita sedang dimasukkan dalam camp latihan itu berat sekali loh. Karena kita sudah diatur pola makannya, pola tidurnya, latihan yang keras setiap jam seberapa hari, itu keras. Tetapi tujuan apa yang Allah buat itu? Supaya kita bisa berhasil. Jadi berapa lama pembentukan Allah? Tergantung Anda.
Seperti 2 minggu lalu saya katakan gini, Tuhan menjanjikan kepada Abraham anak, tapi Abraham harus nunggu 25 tahun. Abraham sampai bertanya dalam hatinya, kenapa Tuhan tidak menggenapi janjinya? Sekarang jadi pertanyaan, yang nunggu Abraham apa Tuhan? Yang nunggu itu Tuhan. Kalau Tuhan melihat Abraham sudah siap, dia tidak akan lama-lama memberkati kita. Ngapain Tuhan bikin kita susah menderita, berputar-putar 40 tahun di padang gurun, menderita? Nggak mungkin. Tuhan bukan keji, Tuhan tidak kejam, tapi Tuhan melihat sejauh mana kesiapan Dia memberkati umatnya. Sebab berkat Tuhan itu tidak sembarangan. Bila orang tidak siap menerimanya, menjadi sombong, angkuh, bahkan melupakan kebaikan Tuhan. Daud ditabiskan menjadi raja, butuh 13 tahun dalam proses betul-betul dia menjadi raja. Yang nunggu Daud apa Tuhan? Yang nunggu Tuhan, bukan Daud. Kalau Tuhan melihat Daud siap, maka dia akan segera menabiskannya menjadi raja. Dan saya percaya mengapa Tuhan izinkan saya 23 tahun berputar-putar dalam pelayanan yang tidak mudah. Karena Tuhan lihat saya belum siap menjadi hambanya yang dipercayainya. Sesederhana itu saja Bapak Ibu. Sebab kalau Tuhan lihat saya siap, Tuhan kekurangan cara apa membuat pelayanan ini diberkati? Sedangkan dunia saja diciptakan tinggal berkata, jadilah terang, jadilah bumi, jadilah lautan. Tinggal ngomong jadilah. Tidak ada susahnya membalikkan keadaan kita ini untuk menjadi siap diberkati dengan hebat. Maka Tuhan sedang menunggu kesiapan saya. Kalau saya siap, kalau saya rendah hati, kalau saya orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya bisa dipercayai Tuhan, maka saya pasti melihat rencana Tuhan yang besar dinyatakan. Dan saya sedang mengejar ketertinggalan sebelum saya memutuskan untuk emeritus. Dengar baik-baik, saya akan mengejar ketertinggalan sebelum saya memutuskan untuk emeritus. Tidak ada istilah emeritus dalam gereja Pentakosta karismatik kecuali dari mulutku sendiri. Karena orang pendeta karismatik Pentakosta tidak tahu arti pensiun. Udah tua pun jalannya udah susah. Saudara-saudara, mari kita buka kitab Mansur. Jemaat bingung, mana ada kitab Mansur, Pak? Mansur ku bilang, marah pula itu dia. Tuh. Udah pikun, udah susah, masih terus mau jadi gembala. Jauh dari saya hal begitu. Percayalah. Kalau ada pun siap sekarang menggantikan saya akan mundur sebagai gembala, tetapi saya tidak mundur sebagai pelayan. Kan gak harus jadi gembala untuk melayani Tuhan. Saya bisa melayani dimanapun. Kalau saya terus jadi gembalamu, susah nanti. Gapnya terlalu jauh. Ini dengan anak muda begini nih. Bahasa mereka kadang saya nggak ngerti. Kemarin waktu ibadah Padang, ya, tiba-tiba Fitri mau ngangkat galon aqua. Dia bilang gini, ada laki-laki yang kosong nggak? Saya bilang saya kosong nih. Itu bahasa Gen Z. Kalau Anda nggak ngerti bahaya. Loh, kan konteksnya kan dia mau ngangkat galon. Ya kan? Ada laki-laki kosong nggak? Mungkin nggak ada kegiatan, nggak kerja. Saya bilang saya kosong. Bukan laki-laki jomblo maksudnya. Ya kan? Di jalan waktu kita berhenti, tiba-tiba anak Pak Ombing, si Gabriel bilang begini, nggak main nih supirnya nih. Nggak bisa, coba. Kalau itu Sintua KBP, repot. Sumarada tuh dulu. Masih begitu. Itu bahasa Gen Z, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak ngerti, gapnya terlalu jauh. Makanya izinkan saya mundur. Supaya nanti Stephen yang akan menggantikan saya di sini. Saya masih berharap anakku yang menggantikan. Kalau dia tidak mau, percayalah, saya bukan pendeta yang seperti yang lain. Akan kusah pada orang pantas untuk mengembalakan gereja ini. Tapi saya tunggu 4 tahun lagi. Tunggu Stephen pulang. Karena dia bulan 8 ini kan akan berangkat ke Baguio City. Ya, doakanlah. Saya menangis kemarin ketika ada seorang hamba Tuhan bilang, saya akan urus keberangkatan dia ke sana.
Jadi bulan 8 dia akan berangkat ke Baguio City, sebuah kampus yang besar dan standar internasional. Saya sudah 2 kali ke sana. Dari Manila itu kira-kira 4 jam lagi. Naik ke atas sebuah kota yang modern, dingin sekali. Jadi waktu saya ke sana pertama kali, saya sampai mimpi sekali waktu ada anakku kuliah di sini. Dan saya melihat yang kuliah di situ adalah Stephanie. Rupanya Tuhan tetap izinkan anakku kuliah di situ. Dan itu adalah Stephen. Bulan 8 dia akan berangkat. Doakan Bapak Ibu supaya dia bisa dipersiapkan oleh Tuhan, ditempa oleh Tuhan. Setelah dia menyelesaikan program magister definitif, karena dia memperlancar juga di sana bahasa Inggris Alkitabnya, bahasa Inggris teologianya. Dia akan berangkat ke US untuk meneruskan program S3-nya. Setelah itu dia pulang, kita daulat dia menjadi pemimpin gereja kita. Kalau dia nggak mau, nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Persiapkanlah dirimu, Pak Ritonang Pak Siaan, Pak Malau. Anda berpotensi untuk menggantikan saya. Percayalah, bila perlu engkau rekam supaya engkau nanti perdengarkan kalau saya lupa diri. Saya bukan pendeta yang seperti itu-ituan. Oke ya. Jadi Bapak Ibu ini dikasih Tuhan, 23 tahun Tuhan izinkan saya berputar-putar sebagai bentuk di mana saya ditempa oleh Tuhan. Kalau saya siap, saya pasti akan menikmati berkat Tuhan itu. Dan dalam waktu yang singkat saya akan mengejar ketertinggalanku, supaya nanti kalaupun aku emeritus, gereja ini sudah punya gedung sendiri. Katakan amin lah saudaraku. Tergantung kesiapan saya sajanya itu. Kan Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bisa melakukan perkara hebat di gereja lain. Kenapa nggak bisa di sini? Persoalan gembalanya yang belum siap. Tidak persoalan Anda yang mungkin, ya kita ini hidup sederhana. Bukan itu. Ini kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Ya, oke, terus next kita lihat. Ini yang terakhir, yang keempat. Kita harus dengan sabar menunggu dan mengharapkan tuaian. Terus, apa itu? Yohanes 12 ayat 24 sampai 25, karena ini adalah ayat yang terakhir. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan. Terus kita lihat. Saudara, Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah carangnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, ia akan menghasilkan buah. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Terus, maka kesimpulannya, jadilah penata layan yang baik, hiduplah selalu menghasilkan buah. Selamat berjuang saudaraku. Saya rindu sebagai gembala, kita akan sama-sama berjuang. Ya, saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan maafkan segala kekuranganku, kealpaanku. Kalau selama ini aku selalu ego, sombong, dan merasa saya memimpin ini seperti bos, bukan seperti hamba. 1 minggu saya di Jakarta, saya belajar dari Stephanie. Ya, anak itu nggak tahu lah, membuat saya selalu merasa itu anak yang lembut sekali. Gampang mudah menangis, kalau dia tersinggung dia lebih memilih diam gitu. Dia kemarin ngomong gini, Papi, boleh nggak aku koreksi khotbahmu? Dalam hati saya, kamu koreksi apa kamu? Dia bilang begini, kalau ngomong jangan kasar, Pak. Emang Papi kasar di mana? Tadi Papi khotbah ngomong begini, orang-orang yang berdoa supaya kalau dia punya masalah supaya Tuhan berikan jalan keluar, itu orang-orang stres. Saya bilang gitu kan. Dia bilang jangan bilang stres, Pak. Kan banyak juga orang yang berdoa begitu di gereja. Pilihlah perbendaharaan kata yang baik. Aduh, saya kalau ngeliat anak ini rasanya gimana gitu ya. Setiap hari pola hidupnya itu ya. Pagi bangun jam 5 dia udah doa gitu. Dia pasang iPad-nya, dia nyanyi sendiri. Kadang-kadang saya malu hati. Pendeta ini loh. Saya ikut duduk aja begitu. Setelah itu dia masak. Habis masak dia nyuci baju.
Setelah itu dia bawa masakan itu ke kamar, dia bilang, "Papi, ini nanti makan ya, aku pulang jam 5. Dia pergi. Dan sampai sekarang dia masih jalan kaki ke kantornya, pergi dan pulang. Kita antar, dia bilang, "Gak usah lah Pap, aku kan mau olahraga." Saya bilang begini, "Nang, kamu punya uang gak? Mungkin sekarang uang papi sama aku lebih banyakkan uang aku. Mungkin sekarang." Dari situ saya tangkap betapa dia menghargai setiap waktu detik kehidupan. Dan dia bisa menggunakan uang dengan baik. Dia bilang begini, "Latihlah papi berkhotbah di Medan, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar." Makanya tadi saya khotbah semuanya tentang firman kan? Saya nggak mau khotbah tentang yang kasar-kasar kan? Oke. Lalu dia bilang begini, "Papi gak usah ceritakan apapun tentang hidupmu di Jakarta. Saya khotbah kan, dia ikut dia sama saya ini. 3 kali khotbah dia ikut. Setelah khotbah kan masuk di mobil, saya buka amplopnya supaya dia lihat. Saya buka ibadah kedua supaya dia lihat. Saya buka ibadah ketiga supaya dia lihat. "Lihat Nang, papi bisa dapat begini loh. Aku tahu Pap, tapi jangan ngomong di Medan." Makanya kan gak saya kasih tahu jumlahnya kan. Saya cuma ngasih tahu sebagai sebuah kesaksian. Pak, Bu, saya menangis mendengar dia berbicara begitu. Sudahlah Pak, setialah. Itu yang mengantar saya pulang dengan semangat. Buahnya itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Mungkin saya bukan siapa-siapa, I'm nothing. Orang bisa memandang saya sebelah mata. Tapi saya bisa melihat anak-anakku betapa mereka diberkati Tuhan. Stephen bisa berangkat loh bulan 8 loh. Tiba-tiba ada hamba Tuhan, "Saya yang urus Pak. Pokoknya Bapak tenang." Dia berangkat. Lalu ada seorang hamba Tuhan lagi bilang begini, karena anaknya hamba Tuhan ini juga akan berangkat ke sana. "Pak Juan, kita berangkat ya." "Gak mungkin Pak, saya gak punya uang." "Nanti tiket saya tanggung ya Pak." Lihat, semua Tuhan atur baik. Ada semacam kebanggaan, tapi ada sedikit kesedihan karena bulan 6 Bella akan magang di Grand Hyatt Jakarta. Saya bilang, aduh, kalau kita cari kos di situ, itu bilangan termahal di Indonesia. Bundaran HI itu bukan tanggung. Nyari sekitar-kitarnya itu juga kos-kosannya mahal. Saya cerita sama Pak Mesak bilang begini, "Bella datang, sudah saya pastikan saya siapkan 1 kamar full AC." Lihatlah betapa Tuhan atur semua baik. Tidak ada semua apapun yang kita kerjakan menjadi sia-sia dalam Tuhan. Amin. Saya hanya mengejar ketertinggalan itu dengan sungguh-sungguh supaya kita semua melihat karya Tuhan yang hebat. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita.